Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan, ya, ketenangan, dan rizki yang paling utama adalah merasakan kehadiran Allah di mana saja, dalam kondisi apa saja. Saat ini saya akan bertanya dan tulis di kolom komentar, apakah sahabat-sahabat ingin sehat dan tenang, sehat dan tentram? Kalau pengen, coba tulis saya ingin, gitu. Coba saya ingin tenang, saya ingin sehat, saya ingin tentram. Silakan tulis dulu sebelum saya lanjutkan. Baik, sudah ditulis, sudah diketik. Nah, ketenangan, kesehatan, ketentraman itu muncul dari diri kita sendiri, dari dalam batin kita, dan di dalam diri kita ada pikiran, ada perasaan. Nah, pikiran dan perasaan itu saling berkaitan. Pikiran ditentukan oleh perasaan atau jiwa atau pikiran bawah sadar itu ada di dalam perasaan. Nah, pikiran bawah sadar itu seperti tanah yang subur. Pikiran bawah sadar itu seperti tanah yang subur dan sesuai apapun tanaman yang ditanam itu akan tumbuh. Kalau nanamnya padi, tumbuh padi, jagung, kacang, cabai dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ditanam pohon yang berduri, pohon yang beracun, itu juga akan tumbuh. Begitu suburnya pikiran bawah sadar itu. Dan tanaman-tanaman tadi, tanaman bagus atau tanaman buruk, itu akan mempengaruhi pikiran atau logika atau pikiran sadar kita. Dan pikiran sadar kita akan memunculkan dan menarik sesuatu yang ada di sekeliling kita. Orang-orang akan tergantung apa yang kita tanam ini. Dan itu seperti Bluetooth, seperti itu. Kalau kebaikan, pikiran yang baik-baik akan menarik yang baik-baik. Yang buruk-buruk akan menarik yang buruk-buruk. Karena anna inda dzanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi kalau saat ini sulit sembuh, gelisah terus, ketakutan terus, kecemasan terus, berobat ke sana ke sini udah nggak disembuh, udah merasa nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan tanaman di sini, tanaman yang ditanam, tanaman sakit, tanaman ketakutan, tanaman kecemasan, tanaman yang horor, tanaman yang menyedihkan, dan tanaman kegagalan, kesialan. Contoh, saya gimana nanti kalau misalnya pingsan. Nah, tanaman pingsan kita tanam sendiri di dalam tanah yang subur tadi. Maka ketakutan dengan pingsan itu akan terjadi terus-menerus, mempengaruhi tangan, kaki, tubuh, sel-sel tubuh kita. Aduh, kayaknya nggak bakal sembuh nih. Kok lama banget sembuhnya? Kok gini-gini terus? Kayaknya nanti nggak bisa tidur. Aduh, takut nggak bisa tidur nanti. Aduh, kalau makan ini nanti takut ini. Aduh, nanti kalau ketemu sama orang takut ngeblank. Nah, itu tanaman-tanamannya kita tanam. Dipupuknya dengan apa? Dipupuknya dengan kata-kata kita. Kata-kata kita yang kita sering sampaikan, keluh kesahkan. Gimana sehat sekarang? Waduh, saya sakit. Saya ini nih lambung, asam lambung tinggi. Kemudian pada sakit ini, pada pegel. Dan serba takut terus. Itu sedang memupuk. Kita sedang memupuk tanaman yang sudah kita tanam tadi. Maka akan semakin subur. Di mana semakin subur,
dan ditanam dipupuk lagi, disemprotnya oleh apa? Disemprotnya pupuknya dengan mencari-cari tahu tentang hal-hal yang menakutkan, tanda-tanda jantung, tanda-tanda ginjal, tanda-tanda kanker, tanda-tanda kematian, tanda-tanda berita yang kematian, berita asam lambung, GERD, terus kita cari-cari di handphone. Itu sesungguhnya kita sedang memupuk lebih dalam lagi dan mempercepat pertumbuhan pohon ketakutan itu, pohon kecemasan itu. Sehingga kenapa merasakan kayak hidup tapi kayak mati, hidup tapi kayak nggak nyaman, serba ketakutan, siang nggak terasa enaknya, malam nggak terasa nikmatnya, betul nggak? Kalau merasakan betul, boleh ketik di sini. Betul Kang Asep, gitu boleh. Ya, yang sedang merasakan anxiety, GERD, asam lambung, psikosomatis, boleh seperti betul banget Kang Asep, gitu coba ketik boleh. Sebelum saya lanjutkan. Nah, baik terima kasih. Tanaman-tanaman itu semakin lama semakin tumbuh subur sehingga akan lupa dengan makan. Karena tumbuhan yang negatifnya semakin subur, semakin tumbuh besar, maka pikiran positifnya ataupun akalnya, logikanya semakin mengecil. Dan Bapak Ibu, kita buat bahwa kalau pikiran yang positif, perasaan yang positif seperti buah atau pohon yang bagus seperti mangga, durian dan sebagainya. Sedangkan pikiran negatif kita katakan apa namanya? Benalu, betul? Benalu dan beracun. Sudah membenalu, beracun juga. Nah, itu pikiran negatif, benalu plus beracun, bayangkan. Apa jadinya kira-kira? Benalu dan beracun pikiran tentang penyakit-penyakit, tentang diponis A, diponis B, takut pingsan, takut ini, takut lemas. Nah, sehingga itu tumbuhan yang bagusnya mati, makin mengecil. Apa pikiran yang bagusnya? Tentang logika, tentang makan, logika minum, makan, sholat, udah semakin mengecil. Fokusnya kepada apa sholat, apa namanya berobat kemana lagi ya? Ini herbal apa lagi ya? Ke terapi apa lagi? Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Terus mikirannya ke situ. Padahal makanan, karbohidrat, air putih, air manis itu butuh. Karena itu kita tidak terpikir. Maka seharian bisa cuma makan 3 suap, 5 suap, 10 suap, kurang. Makanya semakin kurus tubuhnya. Kalah sama benalu soalnya. Tumbuhan yang bagusnya sirna hilang. Maka sekarang bayangkan si benalu itu dipatahkan aja. Bayangkan benalu itu kita semprot dengan racun. Apa yang menjadi racun benalu yang beracun itu? Pohon benalu yang beracun. Apa? Dibantai dengan kata-kata positif. Tanam mulai sekarang di tanah yang subur tadi tanaman yang bagus. Kata-kata yang bagus. Kapan waktunya? Pada saat bangun tidur, sebelum sesudah doa bangun tidur, jarak 1 menit, sebelum melihat apa-apa, sebelum mikirin apa-apa, langsung sudah doa, ingat Allah, dan kemudian langsung pejamkan mata dan katakan, ini sedang membantai yang namanya tanaman benalu yang beracun tadi. Supaya tanaman benalu makin kecil, ini tumbuhan kita makin besar. Gimana caranya? 3 hal. 1, katakan ini kalimat sakti ini mulai saat ini. Ya Allah, terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan hidup. Sambil tersenyum. Yang kedua, saya terbuka menerima rizki yang berlimpah.
kesehatan yang berlimpah. Rezeki itu kan kesehatan, uang, dan lain sebagainya. Kesembuhan. Yang ketiga katakan, saya siap mengikuti aturan petunjukmu hari ini. 3 aja. Itu katakan berulang-ulang 5 kali. Dan lakukan selama 21 hari. Karena penelitian itu pengulangan sesuatu kata-kata itu akan tersimpan dengan cukup bagus dalam waktu 3 minggu. Berarti 21 hari. Lakukan ya. Siapa yang siap melakukannya. Supaya nanti semakin mengecil benalunya dan ini semakin membesar. Sehingga Anda menjadi diri sendiri lagi. Akan menjadi kokoh, kuat, semangat, optimis, yakin, percaya diri lagi. Ya, insya Allah ya. Oke, lakukan 21 hari. 3 kalimat itu. Maka hari tersebut itu akan jauh lebih energinya memancar, energinya penuh senyuman. Jadi ketemu orang Anda tersenyum hari tersebut. Kemudian pastikan hari tersebut Anda gak usah ngomongin tentang apa yang Anda rasakan kepada manusia. Manusia manapun. Perasaan Anda yang takut, cemas itu jangan diomong-omongin lagi. Katakan selalu, syukur, alhamdulillah saya lebih baik dengan izin Allah. Sambil tersenyum. Ya, insya Allah ya. Yang keempat, Anda lakukan minum air putih, air manis, teh manis boleh, gula boleh, yang psikosomatis, dan makan terapi nasi. Terapi nasinya itu setiap 1 jam 5 suap atau setiap 2 jam 10 suap. Anda mau ngapain aja, jalankan aja. Yang penting ikutin caranya tadi. Ya, yang udah punya audio terapi ya magnet kesembuhan itu dengarkan malam harinya selama 100 malam magnet kesembuhan ya. Nah yang ini nih magnet kesembuhan ini Anda dengarkan setiap malam sebelum tidur. Nah kemudian herbalnya cukup 2 ini, Habsro Bestimag 2 kali sehari, 1 kapsul pagi 1 kapsul sore, atau Habsro ya yang udah punya. Dan Ayamil, pagi 2 sendok makan, malam 2 sendok makan. Udah 2 macam aja. Habsro dan Ayamil atau Bestimag dan Ayamil. Ya, seperti itu. Insya Allah sahabat, ketika Anda menjalankan ini. Dan jangan lupa, sholat tobat setiap habis maghrib, sholawat 1000 kali sehari, dan istighfarnya boleh 100, boleh 1000 kali sehari. Ya, lakukan ini, insya Allah, rasakan. Dan Anda nggak usah mau cek ini ke sana, mau cek itu ke sini, nggak usah. Mau endoskopi, mau EKG, udah nggak usah dulu. Khusus bagi orang yang psikosomatis ya, ini saya ngobrol kepada orang yang sedang anxiety, psikosomatis, GERD asam lambung yang karena psikosomatis. Kalau GERD asam lambung biasa nggak apa-apa silahkan. Tapi yang karena psikis penuh takut, penuh cemas, nah ini yang saya obrolkan adalah yang psikosomatis. Mudah-mudahan semangat, optimis, yakin, percaya diri, dan apa yang Anda tanam di dalam pikiran bawah sadar itu yang akan Anda rasakan di dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang lebih baik lagi, sahabat-sahabat, menjadi semangat lagi, optimis, yakin, cuek, bodoh amat, serahkan kepada Allah. Apa yang dirasa, serahkan kepada Allah. Ya, makanan, minuman yang pantangannya coba dicek di YouTube saya, di channel saya, Asep Bruder, di video-video yang lalu ya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, berkah, dan semangat. Jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.